bertemu lagi di sekolah minggu online dengan contoh Yani dan Cici Chelsea. Nah, adik-adik apa kabarnya minggu ini? Cici harap adik-adik semuanya sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik, mari kita semua untuk bangkit berdiri yuk. Mari kita akan memuji satu lagu yang berjudul Oh Sukacitaku. Adik-adik kita tahu bahwa sukacita kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Nah, mari kita akan berdoa. Mari kita menutup mata, lipat tangannya semuanya, tundukkan kepala, ikuti contoh Yani ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami kembali beribadah sekolah minggu. Kami bersyukur sepanjang satu minggu Tuhan memelihara kami, menolong kami sehingga hari ini kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita masih tetap berdiri ya. Mari kita akan memuji satu lagu yang berjudul Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ikuti contoh dan Cici Chelsea ya. Haleluya,
sudah memuji Tuhan. Namun saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan memuji satu lagu yang berjudul Alkitab. Nah, adik-adik silakan duduk kembali, silakan duduk yang manis. Mari kita akan mendengarkan cerita. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan Contoh Anjeli di ibadah sekolah minggu online. Nah adik-adik, hari ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa contoh ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan cinta Tuhan kepada kami semua. Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati agar kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu ya. Dan selamat merayakan hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah pada saat ini Contoh mau bawa kita ke dalam satu cerita firman Tuhan. Tema pada hari ini yaitu Because Jesus Live. Artinya karena Tuhan Yesus hidup. Nah adik-adik, ayo kita dengarkan cerita firman Tuhan bersama ya. Firman Tuhan ini diambil dari kitab Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 53. Kemudian Lukas pasal 23 sampai dengan Lukas pasal 24. Nah adik-adik, pada suatu malam ketika Tuhan Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya ke atas bukit Zaitun, tibalah mereka di satu taman yang bernama Taman Getsemani. Di situ Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya, dan pada saat Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus merasakan sangat sedih hatinya. Kenapa adik-adik Tuhan Yesus merasa sangat sedih? Karena Tuhan Yesus tahu sebentar lagi Ia akan menderita, Ia akan mati disalibkan. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya, Ia datang kepada murid-muridnya untuk mengajak murid-muridnya berdoa bersama-sama dengan Dia. Tapi ketika Tuhan Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya, tiba-tiba datanglah serombongan orang. Orang-orang itu membawa prajurit, mereka juga membawa pedang, mereka membawa pentungan kayu, dan mereka datang kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada saat itu. Nah adik-adik, ketika serombongan orang-orang ini datang, mereka adalah orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus.
Mereka benci sama Tuhan Yesus. Mereka nggak suka sama Tuhan Yesus. Makanya mereka pada saat itu juga, pada malam itu juga, mereka membawa dan menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibawa dan ditangkap oleh serombongan orang itu. Nah, adik-adik, lalu ketika Tuhan Yesus sudah dibawa dan ditangkap oleh serombongan orang itu, Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan. Adik-adik tahu nggak apa itu pengadilan? Pengadilan itu adalah tempat di mana orang-orang diperiksa, ditanya-tanya, dan dicari kesalahannya. Pada saat itu, Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan. Tuhan Yesus diperiksa, Tuhan Yesus ditanya-tanya, dan dicari apa yang menjadi kesalahannya. Nah, contoh mau tanya sama adik-adik. Kira-kira Tuhan Yesus itu melakukan kesalahan apa adik-adik? Dan kira-kira Tuhan Yesus itu melakukan dosa apa? Apakah Tuhan Yesus berbohong? No, Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Apakah Tuhan Yesus mencuri? No, Tuhan Yesus tidak pernah mencuri. Apakah Tuhan Yesus juga pernah menyakiti orang lain? Sama sekali tidak adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, tidak pernah menyakiti orang lain. Lalu, kenapa Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke pengadilan? Dan mengapa Tuhan Yesus diperiksa, ditanya-tanya, dan dicari kesalahannya? Padahal Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Nah, adik-adik, ketika orang banyak yang ada di pengadilan itu melihat Tuhan Yesus diadili, mereka berteriak dengan suara keras, "Salibkan Tuhan Yesus! Salibkan Tuhan Yesus!" Tuhan Yesus harus disalibkan dan dihukum mati. Orang-orang banyak itu berteriak dengan keras. Mereka mengatakan Tuhan Yesus harus dihukum mati dan disalibkan. Nah, adik-adik, contoh mau tanya, kalau Tuhan Yesus tidak melakukan dosa, kalau Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan, lalu siapa yang melakukan dosa dan siapa yang melakukan kesalahan? Yang melakukan dosa adalah kita semua adik-adik. Contoh, adik-adik semua, papa, mama, tante, om, koko, cici, dan semua manusia di bumi ini. Kita semua yang melakukan kesalahan, kita semua yang melakukan dosa. Tetapi kenapa Tuhan Yesus yang harus dihukum dan disalibkan? Padahal Tuhan Yesus tidak sama sekali melakukan kesalahan dan dosa. Adik-adik tahu nggak kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita adik-adik. Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus sayang kepada contoh. Tuhan Yesus juga sayang kepada papa dan mama, kepada koko, cici, tante, om, bahkan semua manusia yang ada di dunia ini. Oleh karena Tuhan Yesus cinta dan sayang kepada kita, Ia mau dihukum, bahkan Ia disalibkan dan mati di atas kayu salib. Yang seharusnya dihukum adalah kita. Kita sering melakukan kesalahan, kita sering melakukan dosa, tetapi Tuhan Yesus tidak sama sekali melakukan kesalahan. Tetapi mengapa Tuhan Yesus harus dihukum? Karena itu tadi adik-adik, karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita dan sangat cinta kepada kita. Ia rela menanggung dosa-dosa kita, Ia rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah dibawa ke pengadilan dan ditanya-tanya dan diperiksa, dicari apa yang menjadi kesalahannya, dan setelah Ia diadili, walaupun Tuhan Yesus tidak didapati apa yang menjadi kesalahannya, Tuhan Yesus dibawa keluar dan Tuhan Yesus disuruh memikul kayu salib yang sangat berat. Dan Tuhan Yesus memikul kayu salib dan Ia harus menaiki sebuah bukit yang namanya Bukit Golgota. Bukit Golgota itu adalah tempat di mana-mana orang-orang yang disalibkan, yang dihukum mati, disalibkan. Tuhan Yesus disuruh memikul kayu salib yang berat adik-adik. Dan pada saat itu sampailah Tuhan Yesus di atas Bukit Golgota. Ketika Tuhan Yesus sudah sampai di atas Bukit Golgota, Tuhan Yesus tangannya, kakinya dipaku di atas kayu salib. Dan pada hari itu juga matilah Tuhan Yesus di atas kayu salib adik-adik. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib.
dan tangannya, kakinya dipaku di atas kayu salib. Nah, pada hari itu juga Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, mereka biasanya berkumpul di dalam sebuah rumah. Mereka berkumpul bersama, dan para murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, mereka sangat sedih hatinya. Mereka sangat kehilangan Tuhan Yesus. Mereka merasakan bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi. Tuhan Yesus sudah mati, dan Tuhan Yesus tidak ada bersama mereka lagi. Mereka menjadi sangat sedih sekali, adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib itu, dan Tuhan Yesus sudah dipakukan di atas kayu salib, adik-adik, datanglah seorang bapak yang bernama Yusuf dari Arimatea. Ia menurunkan mayat Tuhan Yesus yang dipaku di atas kayu salib, tubuh Tuhan Yesus yang sudah mati. Ia menurunkan mayat Tuhan Yesus itu, tubuh Tuhan Yesus, lalu ia membungkus dengan sebuah kain, dan ia kuburkan dalam sebuah batu, lubang batu. Dan setelah ia kuburkan di dalam lubang batu, ia tutupi lubang batu itu dengan pintu batu yang sangat besar dan berat. Nah, adik-adik, setelah 3 hari kematian Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus dan juga orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus yang biasanya berkumpul dalam sebuah rumah, pada malam itu juga mereka juga berkumpul bersama-sama. Nah, pada saat itu terdengarlah kabar yang sangat mengejutkan. Kabarnya tentang apa ya, adik-adik, kira-kira? Kabarnya adalah tentang bahwa kubur Tuhan Yesus sudah kosong, dan pintu batu yang menutupi kubur Tuhan Yesus sudah terbuka, sudah terguling. Lalu datanglah perempuan-perempuan yang biasanya pergi ke kubur Tuhan Yesus. Mereka datang kepada murid-murid Tuhan Yesus yang ada di dalam rumah itu dan berkata kepada mereka, Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Pintu tempat kubur Tuhan Yesus itu, batu yang sangat besar itu sudah terbuka, sudah terguling, dan mayat Tuhan Yesus tidak ada di sana. Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit. Murid-murid Tuhan Yesus bingung. Hah? Sudah bangkit? Sudah hidup? Apakah ini benar? Mereka tidak percaya, adik-adik. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah hidup, sudah bangkit. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus mereka berada di dalam sebuah rumah, tiba-tiba, adik-adik, berdirilah Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus muncul tiba-tiba di tengah mereka dan berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Murid-muridnya menjadi sangat takut. Mereka sangat kaget. Mereka kira itu adalah hantu. Mereka tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Padahal itu Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus muncul dan berdiri di tengah-tengah mereka, ia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan lubang bekas paku yang ada di tangan dan di kakinya. Kemudian setelah Tuhan Yesus menunjukkan lubang yang dipaku di tangan dan di kakinya, ia berkata kepada murid-muridnya yang ada di dalam rumah itu, berikanlah aku makan, aku sangat lapar. Lalu Tuhan Yesus memakan 1 ikan goreng. Dan ketika Tuhan Yesus makan ikan goreng itu, murid-muridnya pun percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Yeay! Murid-murid Tuhan Yesus, mereka gembira, mereka sangat senang, mereka bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Nah, adik-adik, mereka melihat Tuhan Yesus makan, oh berarti benar, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah hidup. Kalau Tuhan Yesus bisa makan, berarti ia benar-benar Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus sudah hidup. Yeay! Murid-murid Tuhan Yesus sangat senang. Murid-murid Tuhan Yesus bersuka cita. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah hidup dan sudah bangkit, berarti Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa dan kematian. Dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, dan kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup kembali pada hari ketiga. Nah, adik-adik, mau nggak adik-adik
bergembira, bersukacita bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ayo tunjuk tangannya, contoh mau. Nah, adik-adik juga mau kan? Ayo adik-adik, semuanya kita bersukacita, kita bergembira bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit kembali, dan Ia telah mengalahkan maut dan mengalahkan kematian. Nah, adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Dan kita juga harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mau mati di atas kayu salib, menggantikan dosa kita dan mengalahkan dosa dan kematian. Ayo, bersama-sama dengan contoh, katakan dengan suara yang keras. Aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi ya. Aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo, katakan dengan suara yang keras-keras. Aku mau percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hatiku. Nah, adik-adik, jadi ingat ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mati menggantikan kita. Ia rela menanggung semua hukuman dan dosa kita, dan Ia telah disalibkan. Ia telah bangkit pada hari yang ketiga. Yesus telah hidup kembali. Tuhan Yesus telah mengalahkan dosa dan kematian. Jadi adik-adik, selamat merayakan hari Paskah ya. Selamat merayakan hari kebangkitan atau hari Tuhan Yesus hidup kembali. Jadi adik-adik, demikian cerita contoh pada hari ini. Bila cerita firman Tuhan ini selalu mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita, dan Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua, dan Ia mau menggantikan kita di atas kayu salib. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu, kita mau baca ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29b. Sekali lagi ya, Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi ya, ikuti contoh ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini, dan demikian juga ayat hafalan kita pada hari ini. Kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita ya. Ayo semuanya, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti sekali lagi doa contoh ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mau menderita, mati dan disalibkan hanya untuk menggantikan hukuman kami semua. Terima kasih untuk cintamu kepada kami, sehingga hari ini kami bisa hidup. Itu semua karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk terus bersyukur dan percaya serta sayang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai bertemu kembali di minggu depan. Selamat merayakan Paskah ya. Happy Easter Day. Nah, adik-adik, tadi kita sudah akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun kakak mau bertanya, kira-kira tadi cerita contoh Injil apa ya? Ya, betul sekali. Tadi kita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus sudah bangkit dari
maut. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, mari kita memuji sebuah lagu yang berjudul Yesus Sahabatku. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita berdoa ya. Sekali lagi ikuti contoh berdoa. Kita berdoa, tundukkan kepala, lipat tangannya. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur Hari ini kami telah memuji Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan, bahwa Engkau telah bangkit untuk mengalahkan maut dan telah membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau berpisah. Terima kasih dan Engkau sertai kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu kembali minggu depan. Dadah.